sebagai saksi. Ya. Apa komentar Pak Basuki? Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan itu hak aparat, hak kejaksa. Tapi yang perlu diketahui Pertamina ini ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Patraniaga itu punya dewan komisaris juga. Ada komutnya juga. Dan di atas itu yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut. Dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Holdingnya? Holdingnya lagi nih. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut, apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Kalau di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget kalau Jaksa Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa di rut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Sebelum ke soal posisi komut holding dan subholding Pak Basuki. Jadi Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi Pertamina? Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah. Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Rekaman maupun catatan. Jadi, tapi sebagai komut holding, kan area bergerak Pak Basuki jelas relatif leluasa. Tadi Pak Basuki juga cerita bisa mengawasi sampai level terbawah. Iya, jadi sebetulnya kan nggak bisa juga dibilang komut holding sama sekali tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap subholding dalam hal ini Petraniaga. Iya, kami lakukan pengawasan termasuk soal SPBU. Misalnya soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Kenapa nggak mau bagus sama orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang kan mampir untuk ke toilet gitu. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina. Hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka mulai bocorin. Masih ingat kan ada politisi yang ledekin saya kan. Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh di mana pun saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya sampai ledekin, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut, sialan gue bilang. Ngomong gitu deh. Justru itu Pak Basuki. Imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Ya. Nah, kasus yang menimpa Petraniaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis dengan periodenya Pak Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih, sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini oleh ini kejaksaan. menarik, saya perlu luruskan. Saya makanya sebetulnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus.
Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok. Karena dirancang dengan yang bagus. Nah, apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa gitu, di Rut Pertamina dulu. Ya, zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagai lakukan termasuk premium. Ya, itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya gitu. Iya, makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampuri pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI. Coba tanya sama Pak Hendy. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petraniaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog RKPP? Tinggal bilang aja. Misalnya minyak mentah, saya bilang. Ada Indonesia Crude Price. Tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patraniaga. Termasuk LPG semua. Lalu pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga?